Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan semua orang di tempat Boruto. Boruto yang dikendalikan oleh Momoshiki mencoba mengancam mereka semua. Situasi kemudian berubah menjadi lebih serius karena Momo muncul seketika dan berniat menyerang mereka semua. Kawaki lalu menyuruh Sarada dan Sumire untuk segera pergi menyelamatkan diri. Sumire dan Sarada pun akhirnya memilih meninggalkan mereka demi tak terluka oleh seorang Momo-chan. Sementara itu, Mitsuki dan para Anbu benar-benar tak mengerti dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Dikarenakan mereka masih terpengaruh oleh Zeno milik Eida, Boruto yang mereka lihat adalah seorang Kawaki. Jadi, mereka kebingungan dan bertanya-tanya, mengapa Ishiki mengendalikan tubuh dari Boruto. Mitsuki berkata, harusnya, Ishiki tak bisa muncul dan merasuki tubuhnya. Bukankah sebelumnya, Ishiki telah mati dan hanya meninggalkan karmanya saja? Momo-chan kemudian menjawab, kau tidak tahu apa-apa bocah sialan. Bahkan jika aku menjelaskan fakta sebenarnya, kau juga takkan bisa langsung paham. Kau hanyalah sampah seperti mereka, yang tidak peka dengan situasi dan mencoba berbuat sesuatu yang sudah jelas membuatmu akan tewas. Maksud Momoshiki adalah, Mitsuki berani melawan Boruto padahal secara level, Boruto jauh di atas Mitsuki. Lalu kemudian, Kawaki menjelaskan kepada Mitsuki dengan berkata, mungkin, karmanya telah berevolusi dan secara tidak langsung, Ishiki kembali serta bisa mengendalikan tubuhnya. Kita tidak tahu tentang apa, dan bagaimana kejadian yang menyimpannya di luar desa selama 3 tahun. Nah seperti yang kalian ketahui, Kawaki mencoba menjelaskan hal palsu, agar orang-orang tak curiga bahwa itu adalah Boruto asli yang dikendalikan oleh Momoshiki. Admin memiliki keyakinan jika nanti, Kawaki akan membelokkan fakta dan dia, tentu tak mau orang-orang kembali pada ingatan mereka yang sebelumnya. Kemudian, para Anbu justru marah kepada Kawaki, karena faktanya Boruto tetap berbahaya. Anbu kemudian berkata, kami tak tahu bagaimana caranya, Ishiki muncul kembali di tubuhnya. Dan jika ini sudah terjadi pada 3 tahun lalu, kemungkinan dia bekerja sama dengan Ishiki untuk menghabisi Tuan Hokage ke-8. Dari sini, kami mempertanyakan ucapanmu sebelumnya Kawaki karena Boruto masih sangat berbahaya dan kami akan menyerangnya. Seketika saja, Anbu tersebut membuat tanah yang mereka injak, terangkat dan sejajar dengan Boruto yang melayang. Kemudian, mereka mengeluarkan kekuatan air yang begitu besar, sehingga menciptakan sebuah tsunami di tempat itu. Skalanya cukup besar dan bahkan, air itu memutari mereka semua agar serangannya hanya berfokus kepada Boruto. Kawaki, Mitsuki dan Orochimaru langsung melompat untuk menghindari serangan dari Anbu tersebut. Nah melihat itu, Momo-chan hanya tersenyum sambil membuka portal karmanya. Ketika air sebentar lagi mengenainya, Momo berhasil masuk ke dalam portal itu. Para Anbu terkejut, dan merasa sia-sia melakukan serangan kepadanya. Anbu berkata, biar bagaimanapun, dia adalah Otsutsuki dan levelnya jauh di atas kita. Lalu beberapa saat kemudian, Momo-chan kembali muncul di sebuah pohon dekat mereka. Mitsuki yang melihat semua itu, tampak termakan sebuah provokasi dan dia langsung menyerang Boruto lagi. Mengaktifkan Sage Mode, Mitsuki langsung mengeluarkan ular-ularnya, menuju ke Boruto dan menghantamnya. Boruto yang dikendalikan Momo, menebas ular tersebut menggunakan pedangnya. Momo juga mengaktifkan Rasengan Uzuhiko, dan terlihat senang menggunakan kekuatan itu. Dia kemudian berkata, aku tak percaya jika bocah ini memiliki jenis Rasengan yang mematikan juga. Meskipun cara kerjanya agak lebih lambat, tapi itu bisa digunakan untuk menyiksa orang-orang. Nah dengan ini, kau tak akan bisa terlihat sombong di depan anak ini Mitsuki. Momo kemudian melemparkan pedangnya kepada Mitsuki, dan berniat berpindah kembali ke pedang itu, menggunakan teknik Hiraishin tersebut. Mitsuki lalu berusaha menghindari pedang Boruto, namun Momo-chan dengan cepat berpindah serta muncul di hadapan Mitsuki. Ketika Rasengan itu sedikit lagi mengenainya, tiba-tiba Kawaki muncul dan menendang Momoshiki. Alhasil, Momo terlempar sambil menghantam pepohonan di situ. Tapi dia bangkit kembali, dengan ekspresi senyum yang sangat khas, dan juga begitu menjengkelkan. Ketika dia baru mau menyerang balik, dia mencoba memperingatkan Mitsuki dan Kawaki bahwa dia tak akan melembek kepada mereka, seperti yang Boruto lakukan. Momo berkata, biar ku peringati bahwa aku akan bersungguh-sungguh melawan kalian. Aku takkan menahan seranganku, seperti yang dilakukan oleh anak ini. Nah saat Momo sedang menjelaskan itu, tiba-tiba ular Mitsuki muncul kembali dari bawah tanah. Racun-racun berbahaya dari ularnya, disebarkan lagi ke arah Boruto. Akan tetapi, Momo-chan membuat tubuh Boruto lebih gesit, dan cukup cepat menghindari racun menggunakan Hiraishin.
Sementara itu, adegan berpindah kepada Sarada dan Sumire, yang saat ini menjauh dari tempat pertarungan mereka. Sumire terlihat begitu khawatir, bahwa Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto. Namun, Sarada kemudian menjelaskan ke Sumire dengan berkata, meskipun dia merasuki tubuh Boruto, dia takkan bisa bangkit kembali di tubuhnya. Boruto pernah menjelaskan jika semua data karma Momoshiki telah ada di tubuh Boruto dan itu membuat Momoshiki praktis tak bisa bangkit kembali. Tapi kau benar Sumire karena faktanya, dia masih berbahaya jika selalu dirasuki oleh Otsutsuki itu. Kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan seorang Kawaki yang merasa kesal bahwa Momoshiki malah muncul dan mengancam mereka. Ketika Kawaki sedang berpikir tentang Otsutsuki itu, tiba-tiba Momo kemudian mengaktifkan Tajukage Bunshin no Jutsu, atau jurus 1000 bayangan. Mitsuki lalu marah juga, dan mengaktifkan Sage mode terkuatnya. Orochimaru yang ada di situ, kemudian berkata ke Mitsuki, "Mitsuki, kau tak harus melawannya apalagi menggunakan Sage mode tingkat itu." Mitsuki berkata, untuk melawan musuh seperti itu, kita tak bisa meremehkannya. Ini telah membuktikan bahwa Tuan Hokage ke-7, kesusahan saat dia melawannya. Dan akibat lengah, Nanadeima harus mati di tangannya. Aku takkan pernah lupa akan hal itu dan sekarang, aku benar-benar serius menyerangnya. Dia masih berbahaya sehingga, mau tidak mau kita harus menangkapnya. Momo-chan lalu bertanya ke mereka, apakah semua bayangan tersebut memiliki Rasengan Uzuhiko atau tidak. Mereka diberi pilihan olehnya akan tetapi, Mitsuki dan Kawaki tak menjawab apapun. Nah saat itu juga, Mitsuki langsung maju menyerang dengan begitu agresif. Dia menyerang dan menghancurkan satu persatu bayangan Boruto. Namun, Momo hanya tersenyum dan terus mengaktifkan 1000 bayangan itu. Mitsuki tak kehabisan akal dan dia bergerak begitu cepat di udara. Namun, Orochimaru mengeluarkan elemen anginnya, lalu menghantamkan itu kepada seorang Mitsuki. Mitsuki terkejut bahwa ayahnya telah menghalangi dirinya sendiri. Mitsuki lalu berkata, kau tak perlu melakukan itu karena dia, saat ini sangat berbahaya bagi kita. Sementara itu, Boruto atau Momo-chan, masih memiliki banyaknya bayangan di dekat mereka semua. Momo berkata, kau mencoba menolongnya itu bagus sekali karena jika tidak, aku akan membunuhnya karena dia, hanya sebagai pengganggu saja. Orochimaru lalu berkata, aku telah mencoba menahannya dan mungkin, kau harus mempertimbangkan untuk berhenti menyerang. Mendengar itu, Mitsuki malah tak ingin dan menghembuskan sebuah gelombang, yang diketahui berasal dari kekuatan Sage modenya. Orochimaru terkejut bahwa Mitsuki tak mendengarnya sama sekali. Momen ini, sama seperti ketika Mitsuki tak bisa dihentikan meskipun kakak Mitsuki yang bernama Lok, juga membantu Orochimaru untuk menenangkannya. Kejadian itu pernah diperlihatkan di manga sebelum time skip Boruto. Orochimaru kemudian merasa kesal, lalu mengeluarkan beberapa kemampuannya. Orochimaru mencoba mengikat Mitsuki menggunakan ular-ularnya. Melihat itu, Mitsuki langsung memotongnya menggunakan lengannya. Melihat mereka saling berkonfrontasi, Momo-chan malah bahagia dan dia kemudian hanya menunggu atau bertahan saja. Serangan Mitsuki itu mengarah kepadanya dan dia dengan santainya menyerap ninjutsu ular milik Mitsuki. Sementara itu, adegan berpindah kepada seorang Sasuke, yang menerima serangan besar dari Shinju Hidari. Beberapa batu besar tersebut, mengenai Susanoo miliknya dan itu, membuat Sasuke harus lebih bekerja keras. Menggunakan Susanoo tersebut, dia kemudian mencoba mengaktifkan Amaterasu, lalu mengarahkannya kepada Hidari. Hidari lalu menahannya menggunakan tanah, sembari kabur dari Amaterasu Sasuke. Sasuke yang tak mau Hidari kabur, sekali lagi mengaktifkan Amaterasunya. Akan tetapi, itu berpengaruh kepada cakranya yang telah menipis. Susanoo-nya kemudian berubah menjadi kecil, akibat banyak kehabisan cakra. Setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.